Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Nahu untuk Pemula, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang variasi kalimat bahasa Arab. Jadi kita sebelumnya sudah belajar bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu atau dalam bahasa apapun itu pasti ada dua kelompok. Ada kalimat inti, ada keterangan tambahan. Dalam bahasa Arab kita sudah belajar bahwasanya kalimat inti hanya ada dua, yaitu al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Ya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Dan kita sudah belajar bahwasanya jumlah fi'liyah kaidahnya fira, fara, manis, mana. Fi'il harus mufrad, kemudian fa'il harus rafa, kemudian fi'il dan fa'il harus sama jenisnya, kemudian maf'ul bih harus nasab. Kemudian kita sudah belajar bahwasanya jumlah ismiyah kaidahnya madu, manis, dari Malang. Marfu keduanya, artinya mubtada marfu, khabar marfu, kemudian manis sama jenisnya, artinya kalau mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar, kalau mubtadanya muannas, khabarnya muannas. Kemudian dari mubtada harus ma'rifat. Kita udah belajar bahwasanya isim yang ma'rifat itu ada 6. Kemudian yang keempat, malang sama bilangannya. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Kalau musanna, khabarnya juga musanna. Kalau mubtadanya jama', khabarnya juga jama', ya. Kemudian setelah kita memahami kalimat inti ada dua, ada jumlah fi'li, ada jumlah ismiyah, maka kita juga sudah belajar bahwasanya selain kalimat inti atau umda, ada yang namanya keterangan tambahan atau yang namanya fadlah. Dan fadlah ini meskipun ada banyak, bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Kelompok besar pertama adalah al-majrurat, yaitu kumpulan keterangan kata dalam kalimat yang wajib majrur. Dan ini ada 2, yaitu jar majrur dan mudhaf ilaih. Kemudian kelompok yang kedua yaitu at-tawabi', yaitu kelompok kata yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Dan ini ada 4. Yang pertama an-na'tu, sifat. Kemudian yang kedua al-atfu, ini kata sambung atau kata hubung. Kemudian at-taukidu, ini keterangan penguat dengan 4 lafaz khusus, yaitu an-nafsu, al-ainu, kulu, dan ajma'. Kemudian yang keempat adalah badal, keterangan pengganti. Kemudian kelompok besar yang ketiga, dan ini yang paling banyak. Makanya kalau kita baca kitab, kalau kita bingung itu apa, maka kita eliminasi aja. Kalau dia bukan jar majrur, dia bukan mudhaf ilaihi, dia bukan tawabi, maka sudah pasti dia mansub. Dan alhamdulillah kita sudah belajar bahwasanya keterangan yang mansub diantaranya adalah maf'ul mutlaq, atau masdar yang berada setelah fiilnya. Kemudian dzarab zaman dan dzarab makan, keterangan tempat dan keterangan waktu. Kemudian kita juga sudah belajar hal, keterangan kondisi. Kemudian tamyiz, keterangan zat. Kemudian maf'ul min ajlih, keterangan tujuan, dan maf'ul ma'ah, keterangan penyertaan dengan waw ma'iyah. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, pada pelajaran sebelumnya itu kalimatnya kita katakan sebagai kalimat yang normal, kalimat yang biasa, kalimat yang standar. Tentunya dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam gaya penulisan seseorang, akan ada variasi kalimat yang tidak seperti kalimat yang normal. Maka di sini kita akan belajar beberapa variasi kalimat bahasa Arab. Jadi ini dikumpulkan dalam bab khusus. Karena memang dalam bab ini kita akan bahas beberapa i'rab kata yang memang dia tidak normal, merupakan turunan dari yang standar. Seperti yang pertama sekarang kita akan membahas jumlah ismiyah dengan khobar majmuk. Kan sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya jumlah ismiyah itu terdiri dari 2, mubtada dan khobar. Tapi sebelumnya kita hanya membahas mubtada yang khobarnya mufrad. Mubtada yang khobarnya 1 kata. Seperti misalnya al-muslimuna shaimuna, orang-orang Islam itu berpuasa. Kalimat al-muslimuna shaimuna, kalau kita tanya mana mubtadanya, kita katakan mubtadanya al-muslimuna.
Mana khobarnya? Kita katakan so'imuna. Lihat, yang menjadi khobar adalah satu kata, yaitu so'imuna. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mubtada yang khobarnya bukan satu kata, tapi khobarnya lebih dari satu kata, bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Ya, ini namanya mubtada dengan khobar ghairu mufrad. Jadi ada istilah khobar yang mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ya, ada mubtada yang khobarnya satu kata, ada mubtada yang khobarnya bukan satu kata. Jadi istilah mufrad di sini bukan mufrad musanna dan jamak, tapi mufrad di sini maksudnya adalah satu kata. Kalau ghairu mufrad maksudnya khobarnya lebih dari satu kata. Contoh khobar yang mufrad yang udah kita pelajari misalnya Zaidun mudarrisun. Kita katakan dalam kalimat ini khobarnya adalah lafaz mudarris. Kemudian Fatimatu talibatun. Kita katakan khobarnya adalah talibatun. Ya. Tapi kalau mubtada yang khobarnya ghairu mufrad, khobarnya bukan satu kata. Misalnya kita mengatakan Zaidun fi al-fasli, ya. Zaidun fil fasli. Ini kan artinya Zaid ada di kelas. Maka kita katakan khobarnya bukan hanya fi saja, bukan al-fasli saja, tapi keseluruhan lafaz fil fasli menjadi khobarnya Zaidun. Nah, ini contoh khobar ghairu mufrad. Karena yang menjadi khobar bukan satu kata, tapi dua kata, yaitu fi dan al-fasli. Begitupun kalau kita mengatakan misalnya Fatimatu amamal madrasati. Fatimah di depan sekolah. Maka dalam lafaz ini yang menjadi khobar adalah keseluruhan kalimat amamal madrasati, ya. Amamal madrasati, di depan sekolah. Bukan hanya satu kata, bukan amama saja, bukan al madrasati saja, tapi amamal madrasati, ya. Makanya disebut sebagai khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini ada 4 kelompok. Jadi khobar ghairu mufrad ada 4 macam. Yang pertama jar majrur, yang kedua dzaraf, yang ketiga mubtada khobar, yang keempat fi'il dan fa'il atau plus maf'ul bih. Jadi ada mubtada yang khobarnya jar majrur, ada mubtada yang khobarnya dzaraf, ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Ya, jadi ini unik ya. Ada mubtada, khobarnya mubtada khobar. Kemudian ada juga mubtada, khobarnya fi'il fa'il. Ya, nah, supaya lebih kita pahami lagi, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mubtada yang khobarnya jar dan majrur. Ya, biasanya kita menggunakan kalimat dengan khobar jar majrur untuk menunjukkan posisi atau lokasi seseorang. Ya, misalnya kita katakan Zaidun fid dari atau Zaidun fil baiti. Zaid ada di rumah. Maka dalam kalimat ini Zaidun mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya semua lafaz fit dari. Makanya kalau kita ngi'rab nanti kita katakan Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian fit dari fi harfu jarrin ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini belum selesai ngi'rabnya. Setelah itu kita katakan al-jar wal majruru, ya, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi jar dan majrurnya yaitu fi dan ad-darinya di dalam kedudukan rafa sebagai khabar. Kemudian misalnya al-qalamu 'alal kursi, misal ya, al-qalamu 'alal kursi. Pulpen di atas kursi. Maka di sini kita katakan al-qalamu mubtada, ala harfu jar, al-kursi majrur bi ala. Nah, keseluruhan kalimat alal kursi kita sebut dengan istilah al-jar wal majrur, ini sebagai khobarnya al-qalamu. Jadi menjadi khobar bukan hanya satu kata tapi dua kata. Ya, naam. Ini yang pertama, yaitu mubtada khobarnya jar majrur. Ini biasanya untuk menjelaskan lokasi atau posisi sesuatu atau seseorang. Nah, kemudian yang kedua dzaraf, ya. Kita udah belajar bahwasanya dzaraf itu adalah keterangan, ya.
Dan lebih sering lagi yang menjadi khobar itu adalah dzaraf makan, karena memang tujuannya sama, menjelaskan posisi juga. Contohnya misalnya kita katakan Zaidun amamal baiti. Zaidun amamal baiti. Zaid ada di depan rumah. Maka di sini ya Zaidun sebagai mubtada, amama dzaraf makan, al baiti mudhaf ilaih. Ya, karena kita udah belajar bahwasanya kalau ada dzaraf setelahnya ada isim yang majrur, maka dia majrur karena mudhaf ilaih. Nah, di saat yang sama amamal baiti, keseluruhan lafaz amamal baiti ini menjadi khobarnya Zaidun. Jadi lafaz Zaidun amamal baiti, Zaidun mubtada, amamal dzaraf makan, al baiti mudhaf ilaih, kemudian dzarfiyah. Kalau jar majrur istilahnya al jaru wal majruru. Kalau dzaraf istilahnya dzarfiyah. Dzarfiyah itu yang menyakup dzarafnya plus mudhaf ilaihnya. Nah, dzarfiyahnya menjadi khobar mubtada. Artinya yang menjadi khobar bukan cuma amama saja, bukan al-baiti saja, tapi lafaz amamal baiti menjadi khobarnya Zaidun. Nah, ini yang kedua. Kemudian ketiga, ini yang unik ya. Jadi mubtada khobarnya mubtada khobar, ya. Mubtada khobarnya mubtada khobar. Perhatikan baik-baik. Contohnya Zaidun ummuhu mudarrisatun. Zaidun ummuhu mudarrisatun. Zaid itu ibunya adalah seorang guru. Nah, di sini kalau kita i'rab Zaidun sebagai mubtada, ummu mubtada lagi, ya, karena ummuhu mudarrisatun ini kalimat tersendiri, ya. Jadi ummunya mubtada, kemudian haknya mudhaf ilaih. Mudarrisatun ini khobar, tapi ini mudarrisatun khobarnya ummuhu. Lalu mana khobarnya Zaidun? Nah, khobarnya Zaidun adalah keseluruhan lafaz ummuhu mudarrisatun, ya. Jadi Zaidun ini mubtada, ummuhu mubtada lagi, mudarrisatun khobarnya ummuhu. Nah, keseluruhan lafaz ummuhu mudarrisatun sebagai khobarnya Zaidun. Nanti kalau kita ngi'rab, ya, kita bilangnya wal jumlatu minal mubtada wal khobari fi mahalli rafin khobar mubtada. Dan kalau jar majrur al jaru majruru fi mahalli rafin khobar mubtada. Kalau dzaraf az-zarfiyatu fi mahalli rafin khobar mubtada. Kalau mubtada khobarnya mubtada khobar, kita katakan wal jumlatu. Artinya keseluruhan kalimat mubtada khobar adalah khobar mubtada. Sehingga ngirab rincinya Zaid mubtada, ummu mubtada lagi, haknya mudhaf ilaih, mudarrisatun khobar bagi ummuhu. Nah, jumlah dari mubtada dan khobar menjadi khobarnya mubtada, ya, menjadi khobarnya Zaid. Nah, satu hal yang harus diperhatikan kalau mubtada yang khobarnya mubtada khobar, pada mubtada yang kedua harus ada domirnya. Harus ada domir yang kembali kepada mubtada yang pertama biar nyambung. Biar nyambung kalimatnya. Karena kalau nggak ada haknya, misalnya, kan ini kalimatnya asalnya Zaidun ummuhu mudarrisatun. Terus kita ubah jadi Zaidun al-ummu mudarrisatun. Ini jadinya nggak nyambung. Ya, karena kalimat Zaidun al-ummu mudarrisatun, ini kayak orang belum selesai ngomongnya, atau ada yang hilang nih. Artinya jadinya Zaid al-ummu mudarrisatun. Ibu itu guru. Jadi nggak nyambung antara Zaid dengan ummu. Jadi disyaratkan bagi kalimat mubtada yang khobarnya mubtada khobar harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Zaidun ummuhu mudarrisatun. Fatimatu ummuha tabibatun. Ya, misalnya Fatimatu ummuha tabibatun. Fatimah itu ibunya adalah seorang dokter, ya. Kemudian misalnya Aliyun abuhu mudarrisun. Ali itu ayahnya adalah seorang guru. Fatimatu abuha, ya, dia harus menyesuaikan. Fatimatu abuha muhandisun. Fatimah itu, ya, ayahnya adalah seorang insinyur. Mungkin kalau kita teliti, sebetulnya ini kalimat repot ya. Sebetulnya kita bisa membuatnya dengan yang lebih sederhana. Misalnya kalimat Zaidun ummuhu mudarrisatun, ini kan bisa kita buat lebih sederhana. Menjadi ummu Zaidin mudarrisatun. Ibunya Zaid adalah seorang guru. Kemudian misalnya Fatimatu ummuha tabibatun. Bisa kita katakan ummu Fatimata tabibatun. Ya.
Ini kalau kita ingin menyederhanakan. Tapi kalimat dengan format seperti ini, jadi ada mubtada yang khobar, yang mubtada khobar, maknanya lebih kuat. Maknanya lebih kuat, ya. Tentu kalau kita hanya mengatakan Ummu Zaidin mudarrisatun, ini kalimat biasa. Ibunya Zaid adalah seorang guru. Tapi kalau kita mengatakannya Zaidun ummuhu mudarrisatun, ini ada semacam taukid, semacam penekanan makna. Zaid itu ibunya adalah seorang guru. Jadi ini maknanya lebih kuat ketimbang kalimat biasa seperti misalnya Ummu Zaidin mudarrisatun, ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, khobar ghairu mufrad adalah ada mubtada yang khobarnya jumlah fi'liyah, ya. Ada mubtada yang khobarnya fi'il dan fa'il atau maf'ul bih. Contoh misalnya Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Zaid itu telah berdiri ayahnya. Maka di sini Zaidun sebagai mubtada, qama sebagai fi'il madhi, abuhu ini fa'il, kemudian haknya mudhaf ilaih. Nah, keseluruhan lafaz qama abuhu jadi khobarnya Zaidun. Kemudian misalnya kita bikin kalimat Zaidun yadhabu ila suqi. Ya, Zaid sedang pergi ke pasar. Maka di sini Zaid sebagai mubtada, yadhabu sebagai fi'il mudhari. Kemudian kita katakan jumlah fi'il fa'il dari yadhabu adalah khobarnya Zaidun. Ya, jadi ini yang keempat, yaitu mubtada yang khobarnya fi'il dan fa'il, ya. Atau misalnya Zaidun ya'kulu ar-ruzza. Ya, Zaid sedang makan nasi. Maka di sini Zaidun mubtada, ya'kulu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada Zaid. Kemudian ar-ruzza maf'ul bih. Kemudian kita katakan jumlah fi'il fa'il dan maf'ul bihnya itu menjadi khobarnya Zaidun. Jadi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli rafin khobarul mubtada. Nah, yang harus diperhatikan untuk yang keempat ini, ya, karena dia jumlah ismiyah, maka dia mengikuti aturan jumlah ismiyah, di mana antara mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Artinya, sekalipun dalam susunan ini kita menggunakan fi'il, tapi kita tidak mengikuti kaidah jumlah fi'liyah, di mana fi'il harus mufrad. Karena ini masuknya adalah jumlah ismiyah, maka dia harus menyesuaikan mubtada. Artinya begini, waktu kita bahas jumlah fi'liyah, misalnya kita katakan, ya, telah pergi seorang muslim, zahaba al-muslimu. Dua orang muslim sama, zahaba juga, zahaba al-muslimani. Para orang Islam, zahaba al-muslimuna. Tapi kalau dibalik, ya, al-muslimu zahaba. Ini kan namanya jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad dari jenis fi'il fa'il. Nah, dia harus menyesuaikan kaidah jumlah ismiyah, di mana harus menyesuaikan mubtada dengan khobarnya. Artinya kalau al-muslimu zahaba. Tapi kalau al-muslimani zahaba, al-muslimuna zahabu, ya. Jadi harus menyesuaikan. Beda kalau dibalik, kalau fi'il di depan. Kalau fi'il di depan, zahaba al-muslimu, zahaba al-muslimani, zahaba al-muslimuna. Tapi kalau fa'ilnya menjadi mubtada di depan, al-muslimu zahaba, al-muslimani zahaba, al-muslimuna zahabu. Jadi harus perhatikan, ya, karena ini sekalipun dia ada fi'ilnya, tapi dia mengikuti kaidah jumlah ismiyah, di mana mubtada dan khabar harus sama bilangannya. Taib. Ya, sekarang kita perhatikan beberapa contoh jumlah ismiyah yang khabarnya ghairu mufrad. Misalnya Zaidun wa Umaru fil masjidi. Zaid dan Umar ada di masjid. Ini i'rabnya Zaid sebagai mubtada, wa Umaru wawunya huruf ataf, Umaru ma'tuf ke Zaid. Kemudian fil masjidi ini fi-nya huruf jar, al-masjidi majrur. Nah, jar dan majrurnya menjadi khobarnya Zaid. Nah, Mahmudun ma'a zaujatihi fil baiti, ya. Mahmudun ma'a zaujatihi fil baiti. Nah, kalau kalimatnya seperti ini,
Ya, mungkin kita akan bingung ya khobarnya apakah yang dzarafnya atau yang jar majrurnya. Maka kita bisa lihat sampai di mana kalimatnya sempurna. Kalau kita hanya mengatakan Mahmudun ma'a zaujatihi, Mahmud ada bersama istrinya, maka ini sudah sempurna. Makanya di sini harusnya yang menjadi khobar adalah ma'a zaujatihi. Jadi Mahmudun mubtada, ma'a dzaraf makan, zaujati mudhaf ilaih, kemudian haknya mudhaf ilaih. Kemudian kita katakan dzarfiyahnya, ya dzaraf beserta mudhaf ilaihnya, itu menjadi khobarnya Mahmud. Kemudian fil baiti keterangan biasa ya. Fi huruf jar al baiti majrurun bi fi. Naam. Kemudian misalnya kita mengatakan Hamidun khattuhu hasanun. Hamid itu tulisan tangannya bagus. Di sini Hamid sebagai mubtada, khattu mubtada lagi ya, haknya mudhaf ilaih. Kemudian hasanun sebagai khobarnya khattuhu. Kemudian jumlah dari mubtada khobar, jumlah dari khattuhu hasanun jadi khobarnya hamidun. Nah, Fatimatu baituha wasi'un. Fatimah itu rumahnya luas. Di sini Fatimah sebagai mubtada, baituha mubtada lagi, haknya mudhaf ilaih, wasi'un khobarnya. Keseluruhan lafaz baituha wasi'un, ya jumlah mubtada khobarnya. Wal jumlatu minal mubtada wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, na'am. Mahmudun sayyaratuhu jadidatun. Ya, Mahmud itu mobilnya baru. Maka di sini Mahmud mubtada, sayyaratu mubtada lagi, haknya mudhaf ilaih, jadidatun khabar mubtada bagi sayyarah. Kemudian keseluruhan lafaz sayyaratuhu jadidatun, ya wal jumlatu minal mubtada wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, kemudian at-talibani an-nashyitani yadhabani ilal maktabatil kabirati. Dua siswa yang rajin sedang pergi ke perpustakaan yang besar. Di sini at-talibani sebagai mubtada, an-nashyitani karena dia adalah sifat, kita katakan dia adalah na'at bagi at-talibani. Yadhabani fi'il mudhari, fa'ilnya adalah alifnya. Kemudian jumlah fi'il fa'il dari yadhabani kita katakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, jadi dia jadi khobarnya at-talibani. Ilal maktabati, ini ilahnya harfu jarin, al maktabati majrurun bi ila. Kemudian al kabirati sifat bagi al maktabati, maka kita katakan al kabirati na'tun lil maktabati majrurun. Nah, talibul ilmi ta'allamat tajwida, ya seorang penuntut ilmu telah mempelajari ilmu tajwid. Di sini talibu sebagai mubtada, al-ilmi sebagai mudhaf ilaih, ta'allama fi'il madi, fa'ilnya ke talibul ilmi, at-tajwida sebagai maf'ul bih. Nah, keseluruhan lafaz ta'allama at-tajwida, fi'il fa'il maf'ul bihnya menjadi khabarnya talibu. Kita katakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kemudian contoh terakhir misalnya al-muslimuna yu'tuna zakata lailatal aidi. Ya, orang-orang Islam menunaikan zakat di malam Aid. Maka di sini al-muslimuna sebagai mubtada, ya. Kemudian yu'tuna fi'il mudhari, wawunya sebagai fa'ilnya, az-zakata maf'ul bihnya. Nah, keseluruhan kalimat yu'tuna zakata wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Lailata zarfu zamani mansubun, al-aidi mudhafun ilaih. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.